Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini dalam acara kegiatan bersama disingkat Masa Ta'aruf Siswa Madrasah, yang mana pada kali ini juga Bapak sebagai pembina OSIS jelas akan menerangkan tentang apa itu tentang OSIS. Pengertian dari OSIS tersebut secara garis besar adalah kepanjangan dari siswa intra sekolah. Umumnya organisasi ini berada di tingkat sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Dalam strukturnya, pengurus dipilih sendiri oleh siswa dalam lingkup sekolah dengan tujuan untuk mencapai raihan dan keterampilan tertentu serta memupuk nilai organisasi dan musyawarah dalam sebuah kelompok. OSIS pun umumnya memiliki seorang pembimbing, yakni guru yang dipilih dari pihak sekolah yang memang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu. Jika kalian mendengar OSIS, jelas bahwa dalam pakaian pun tertera sebuah logo yang bercirikan logo OSIS. Untuk SMP berlatar kuning, sedangkan untuk SMA berlatar coklat. Setiap logo jelas di dalamnya berbagai makna, arti-arti dari logo tersebut. Yang pertama, warna kuning sendiri itu diartikan sebagai warna kehormatan yang agung, dan melalui organisasi OSIS dianggap mampu memberikan sumbangan nyata kepada tanah air melalui pembinaan pada siswa SMP. Dianalogikan sebagai tanah Indonesia yang diartikan sebagai pijakan, kepribadian, dan budaya nasional bangsa. Selanjutnya, dalam bentuk logo OSIS terdapat diantaranya bunga bintang, sudut 5, dan 5 kelopak daun bunga. Itu sebagai simbol dari generasi muda dan kemurnian jiwa yang beretikan Pancasila. Lalu ada juga lambang buku terbuka, identik dengan belajar keras menuntut ilmu sebagai perwujudan pembangunan bangsa. Di dalam logo OSIS tersebut ada juga kunci PAS, dilambangkan sebagai kemauan bekerja keras dan rasa percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Selanjutnya ada logo tangan terbuka, menunjukkan kesediaan menolong orang lain. Dan biduk diartikan sebagai masa depan yang lebih baik. Sedang pelangi merah putih melambangkan tujuan nasional berupa cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir, 17 butir padi, 8 lipatan pita, dan 4 buah kapas, serta 5 daun kapas menunjukkan angka keramat momen kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Adapun sejarah organisasi OSIS, beberapa sekolah di tingkat SMP memiliki organisasi dengan tujuan tertentu, baik yang berada di dalam lingkup maupun di luar sekolah. Sejarahnya, karena berpotensi memiliki dua kubu dengan kepentingan yang berbeda, maka pada tahun 1970 sampai 1972 timbullah keinginan pemimpin organisasi siswa untuk menghindari perpecahan antar organisasi, baik di dalam dan di luar sekolah, melalui arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pembentukan organisasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan orang-orang terpilih di usia belia untuk usaha memperjuangkan bangsa berupa pelatihan kepemimpinan, keterampilan, daya kreasi, kesegaran jasmani, patriotisme, dan idealisme. Pemerintah dalam hal ini berperan besar menetapkan nama organisasi menjadi OSIS
dengan 4 jalur pembinaan siswa, yakni yang pertama organisasi kesiswaan, yang kedua latihan kepemimpinan, yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keempat kegiatan wawasan wiyata mandala. Sedangkan untuk tugas OSIS tersebut secara harfiah bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Siswa yang tergabung dalam bagian OSIS yang selanjutnya disebut sebagai pengurus OSIS memiliki tugasnya masing-masing mengingat adanya spesifikasi bidang jabatan yang diembannya. Selain pengurus OSIS, guru juga bertanggung jawab menjadi pembina organisasi ini dengan tugas mengawasi jalannya kepengurusan agar lebih terarah melalui kegiatan-kegiatannya. Struktur tugas dan tanggung jawab organisasi OSIS diantaranya yang pertama jelas yaitu kepala sekolah, yang kedua wakil kesiswaan, di bawah wakil kesiswaan ada pembina OSIS dan pembina keuangan, di bawah pembina OSIS dan pembina keuangan ada ketua OSIS, wakil ketua 1, wakil ketua 2, ada sekretaris, bendahara, dan anggota di bawahnya yang terdiri dari para siswa tersebut. Sedangkan untuk program OSIS tersebut memiliki beberapa, khususnya untuk MTS Al-Fatah di sini. Yang pertama dalam bidang keagamaan, tugasnya mengadakan kajian rutin setiap agama di sekolah dan membentuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Yang kedua dalam bidang sosial, dengan tugasnya melakukan penggalangan dana, bakti sosial, dan sosialisasi. Yang ketiga program OSIS yaitu bidang kesenian, dengan tugas mengadakan event yang berhubungan dengan kesenian dan mengembangkan potensi kesenian baik dari siswa dan skala acara. Yang keempat bidang lingkungan, dengan tugas melakukan kerja bakti, workshop, dan penyuluhan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kelima, bidang kesehatan, dengan tugas melakukan kegiatan olahraga, pertandingan berkala, dan mengembangkan potensi siswa dalam bidang olahraga. Bagi siswa-siswi yang masuk dalam anggota OSIS tersebut, mudah-mudahan di dalamnya mempunyai motivasi yang mana diantaranya: satu, mempunyai pengalaman organisasi dalam berorganisasi. Yang kedua, mempunyai atau memupuk jiwa kepemimpinan, mempunyai rasa jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, motivasinya yaitu memiliki kemampuan manajemen waktu, bisa mengatur waktu. Yang keempat, bisa merasakan dampak melalui program kerja. Baik, itu beberapa yang bisa Bapak sampaikan dari sejarah program OSIS, struktur organisasi, dan motivasi dalam kegiatan organisasi siswa intrasekolah yang ada di MTS Al-Fatah. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.